Chelsea saat ini sedang dalam pembicaraan dengan sejumlah perusahaan untuk menggait sponsor baru menggantikan perusahaan telekomunikasi Three. Chelsea menjalin kesepakatan dengan Three pada 2020 lalu dengan kontrak 120 juta pound sterling. Perjanjian tersebut akan berakhir pada akhir musim ini. Meskipun Chelsea maupun Three tidak mengomentari situasi tersebut, kemungkinan besar akan mengakhiri sponsorship tersebut. Anggota Komisi 7 DPR Abdul Qadir Karding menilai kebijakan subsidi motor dan mobil listrik bukan merupakan langkah yang jitu dalam upaya mendorong transisi energi ke energi baru dan energi terbarukan. Menurut dia, kebijakan tersebut hanya menghabiskan banyak anggaran, sementara dampak yang dihasilkan pun cenderung kurang baik. Menurut dia, kebijakan yang sangat terburu-buru dan tidak menarik ini dikhawatirkan akan terjadi ledakan jumlah motor dan mobil di Indonesia. Adanya dugaan penimbunan minyak kita di gudang PT Bina Karya Prima di kawasan Marunda yang disidak Menteri Perdagangan dibantah oleh Satgas Pangan. Kepala Subbagian Satgas Pangan Komisaris Besar Polisi Iksyanto Bagus Pramono mengatakan pihaknya tidak menemukan indikasi penimbunan melainkan memang stok yang ditemukan belum terdistribusikan. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sekitar 515 ton stok minyak kita yang diproduksi pada bulan Desember 2022 di PT BKP, namun tidak didistribusikan karena belum mendapatkan domestic market obligation. Kalangan Dewan menilai pemerintah kurang cekatan dan terkesan abai sehingga persoalan gagal ginjal akut pada anak kembali terulang. Akibatnya seorang anak di DKI Jakarta terkonfirmasi meninggal akibat penyakit tersebut. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi mengatakan kementerian dan lembaga terkait seakan sembunyi tangan. BPOM berdalih bukan bagian dari pengawasan. Kementerian Perdagangan beralasan karena belum adanya aturan pelarangan impor. Sementara itu Kementerian Kesehatan seperti setengah-setengah memberikan informasi terkait penyebab penyakit tersebut. Dia berharap pemerintah dan lembaga terkait bisa terbuka ke publik tentang penyebab kasus tersebut. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan tindakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang membakar dan menyandera pilot maskapai Susi Air tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak tegas. Dia menegaskan jajaran TNI dan Polri harus segera turun tangan untuk memberantas para anggota KKB ini. Jangan lagi ada ruang dialog terhadap peneror warga Papua itu. Menurut Dasko, toleransi sudah cukup dan kini pemerintah harus mengambil langkah tegas. Pemerintah mengaku sulit untuk melakukan penertiban truk odol atau overdimensi overload, padahal keberadaannya merugikan negara akibat jalan yang dilintasi truk tersebut rusak. Pengakuan itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Hedi Rahadian. Batasan odol kita tunggu perintah Kemenhub, kata Hedi. Dijelaskan, biaya preservasi jalan yang rusak akibat dilintasi oleh truk odol cukup besar. Bahkan dikatakan tekor karena tidak sepadan dengan kontribusi truk odol terhadap permasukan negara.